Amin, saudara. Ini adalah lagu yang sangat indah mencerminkan permintaan kita kepada Tuhan untuk membersihkan kita. Nah, itu yang akan kita lakukan dalam firman Tuhan. Oke, silakan duduk jemaat sekalian. Mari kita mempelajari firman Tuhan. Ini adalah tujuan kita. Kita di jemaat di sini kita ingin belajar firman Tuhan. Dan kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-15. Matius 15. Matius pasal yang ke-15, kita akan lihat ayat 21 sampai 28. Tidak terlalu panjang, jadi kita baca sama-sama saja. Kita akan baca serentak. Matius 15 ayat 21 sampai 28, kalau sudah dapat pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami telah membaca sebagian firman-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau mencatatkannya demi kami, demi pelajaran bagi kami. Bantu kami saat ini Tuhan untuk bisa menarik kesimpulan yang tepat, menarik pelajaran yang Engkau ingin kami dapatkan pada hari ini untuk bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa ini terjadi, kita melihat ayat yang ke-21, lalu Yesus pergi dari situ. Tentunya ini mengikuti perikop sebelumnya, di mana di perikop sebelumnya Yesus baru saja berdebat dengan orang-orang Farisi yang datang untuk menanyai dia dari Yerusalem. Dan setelah berdebat panjang lebar, Yesus pergi ke tempat lain, saudara yang kasih Tuhan. Dan dia pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon ini ada sebelah utara. Jadi pada waktu itu Yesus ada di Galilea. Galilea masih Israel, tapi Israel yang sudah utara sekali. Dan Yesus pergi lebih utara lagi, sudah masuk ke wilayah bangsa-bangsa lain di sini. Tirus dan Sidon. Ini adalah dua kota yang terkenal di Perjanjian Lama, sudah terkenal. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan di sana? Ya, dia ada di sana. Dia mungkin untuk menyingkir, nomor satu, menyingkir karena dia banyak berdebat dengan orang-orang Yahudi dan sebagainya. Namun jelas ada pelajaran yang Tuhan ingin lakukan. Ada satu misi yang Tuhan ingin lakukan juga di sana, yang akan menjadi pelajaran kita pada hari ini. Dan menarik sekali, kita sudah mempelajari kitab Matius sekian lama, sudah sampai ke pasal yang ke-15. Kitab Matius sering kita katakan sebagai kitab yang sangat keyahudian. Sangat keyahudian. Dia dimulai dengan Yesus sebagai anak Abraham, anak Daud. Jadi menggambarkan Yesus sebagai Raja Israel, sangat keyahudian. Namun pada saat yang sama, kitab Matius juga adalah kitab yang tidak skopnya tidak hanya pada Yahudi saja. Memang Yesus adalah Raja Yahudi, tapi kitab Matius adalah kitab yang mengumumkan Yesus bukan hanya Raja orang Yahudi, Raja Israel, namun juga adalah Raja dunia. Dan kitab yang sangat Yahudi ini ternyata memproklamirkan Yesus bagi semua orang juga. Dan kita sudah lihat itu dari awal. Kita sudah lihat waktu Yesus lahir. Matius mencatat kelahiran Yesus berdampak bagi bukan hanya orang Israel, bahkan orang Majus. Dari jauh, dari timur bisa datang kepada dia. Kita melihat bagaimana di Matius lah dicatatkan tentang perikop yang satu ini, tentang orang Kanaan, perempuan Kanaan yang mendapatkan Tuhan Yesus. Kemudian di Injil Matius lah pasal terakhir, ayat terakhir amanat agung
di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa, bukan hanya orang Yahudi saja. Jadi sekalipun ini kitab yang punya penekanan Yahudi yang jelas, namun jelas juga bahwa kitab ini mengajarkan bahwa Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat pelajaran yang kita dapat di sini di Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 tentang Yesus dengan seorang perempuan Kanaan. Dan saya ingin membaginya menjadi dua. Ada dua pelajaran. Yang pertama dari Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus selalu penuh pengajaran. Dan yang nomor dua nanti kita akan melihat pelajaran dari si perempuan Kanaan ini. Ya. Oke, mari kita lihat apa saja yang bisa kita pelajari dari mereka. Pertama, dari Tuhan Yesus. Pelajaran dari tindakan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang bisa kita pelajari di sini, saudara kasih Tuhan? Ya, yang pertama kita belajar dari tindakan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kasihnya kepada perempuan Kanaan ini. Kasih Tuhan kepada perempuan ini. Nah, mungkin ada sebagian orang yang membaca perikop ini sekulitnya saja, kemudian salah menarik kesimpulan bahwa Tuhan kita tidak mengasihi perempuan ini. Mungkin ada sebagian orang yang bisa berpikir demikian. Mungkin ada sebagian orang baca perikop ini dan berkata, lihat perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus, minta-minta, Tuhan kayak cuekin dia. Jadi Tuhan tidak mengasihi dia. Tuhan tidak peduli kepada dia. Ada orang yang bisa sampai kepada kesimpulan seperti itu, tapi itu adalah kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang kurang teliti sebenarnya, dan tidak memperhatikan konteks, baik konteks dekat maupun konteks jauh. Sebenarnya kalau kita memperhatikan perikop ini, sebenarnya justru ini menggambarkan kasih Tuhan kepada perempuan ini. Dari mana kita tahu, saudara kasih Tuhan? Pertama, kita melihat fakta bahwa Yesus pergi ke sana. Coba kita lihat ayat 21 lagi. Dikatakan di situ, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tadi sudah kita katakan, Tirus dan Sidon ini bukan wilayah Israel. Bukan wilayah Israel, dia sudah masuk wilayah bangsa-bangsa lain. Pertanyaannya, kenapa Tuhan memilih ke sana? Apakah ini sesuatu yang random? Ya, tentu tidak. Tuhan Yesus tidak melakukan apapun dengan asal-asalan. Ada tujuannya. Dia selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Dia selalu dipimpin oleh Bapaknya. Dan Tuhan kita memilih untuk menyingkir ke Tirus dan Sidon. Kenapa dia mau ke sana? Nah, coba kita bandingkan. Kita akan mendapat jawabannya kalau kita bandingkan dengan episode lain dalam hidup Tuhan Yesus. Kita buka Yohanes sekarang, saudara. Sambil tentu Anda tetap pegang jari di Matius 15 ya, kalau Anda pakai Alkitab fisik. Saya tetap lebih suka Alkitab fisik daripada handphone, tapi memang ya lebih baik ada sih daripada tidak ada. Tapi coba kita lihat Yohanes pasal 4 sambil kita tetap pegang tempat kita di Matius 15. Kalau kita lihat di Yohanes pasalnya yang keempat, ini adalah suatu peristiwa lain dalam kehidupan Tuhan kita. Kita lihat Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Perhatikan ayatnya yang ketiga dan keempat. Perhatikan apa kata firman Tuhan di situ. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Anda perhatikan kata harus di situ. Saya katakan bahwa Alkitab kita ini diinspirasikan kata per kata. Oleh karena itu, kadang-kadang ada kata yang kecil, satu kata saja dalam Alkitab, jangan kita abaikan. Perhatikan kata harus di situ. Kenapa Yesus harus melintasi daerah Samaria? Kalau kita melihat geografi Israel, Yudea itu ada di sebelah selatan, Yerusalem, Yudea, selatan. Kemudian di atas Yudea itu adalah wilayah Samaria. Di atas itu lagi baru wilayah Galilea. Dan memang secara geografis, kalau orang mau dari Yudea ke Galilea, dari selatan ke utara, memang paling cepat itu lewat Samaria. Tetapi saudara kasih Tuhan, orang-orang Yahudi yang membenci orang Samaria selama ini, mereka lebih memilih memutar. Jadi mereka tidak ambil jalan yang paling lurus. Mereka tidak ambil jalan paling lurus dari selatan ke utara lewat Samaria gitu. Tidak, karena mereka saking bencinya kepada orang Samaria, mereka lebih pilih mereka putar. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang di sini, ia harus melintasi daerah Samaria? Kenapa dia harus melintasi daerah Samaria?
Mungkin ada yang bilang, oh karena dia mengejar waktu dan sebagainya. Tapi ternyata tidak. Belakangan kita baca, ternyata dia tinggal di Samaria 2 hari lagi. Jadi bukan karena ada waktu yang bagaimana juga. Dia harus melintasi daerah Samaria karena dia mau bertemu dengan perempuan Samaria ini. Dia ingin menyelamatkannya. Tuhan tahu ada seorang perempuan Samaria yang membutuhkan dia, yang sudah punya 5 suami dan sekarang sedang kacau hidupnya, dan dia memerlukan keselamatan, dan ada orang-orang Samaria lain yang perlu mendengar keselamatan. Jadi Yesus harus melintasi daerah Samaria karena ada misi dia di situ. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini memberikan kita suatu gambaran bahwa Tuhan kita tidak melakukan apapun dengan random, dengan acak, dengan tanpa alasan. Dan kalau kita kembali lagi ke dalam Matius pasalnya yang ke-15, ini memberikan kita apresiasi yang lebih mendalam. Kenapa Tuhan kita pergi ke Tirus dan Sidon? Kenapa dia pergi ke sana? Ngapain dia di sana? Ini bukan daerah Israel. Dia tidak punya saudara di sana. Dia tidak punya kerabat atau lain sebagainya. Ini bukan daerah Israel. Sehingga jawabannya adalah dia pergi ke sana. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk bertemu dengan perempuan ini sebenarnya. Dia tahu ada seorang perempuan yang sedang membutuhkan dia. Sehingga kalau kita memahami ini, maka kita melihat bahwa Tuhan kita mengasihi perempuan ini. Tidak seperti yang mungkin menjadi kesimpulan sebagian orang kalau dia membaca perikop ini secara sekulitnya saja begitu. Dan bukan hanya Tuhan mengasihi perempuan ini, dia mau mengajarkan murid-muridnya untuk mengasihi perempuan ini. Dan kita sudah lihat bahwa murid-muridnya dia pilih 12 rasul dari orang Yahudi. Mereka punya bias-bias dan prejudis Yahudi, dan Tuhan sedang mendidik mereka supaya mereka melepas prejudis itu. Karena mereka sekarang mau diangkat menjadi rasul, mereka harus membawa Injil. Suatu hari mereka harus membawa Injil kepada seluruh dunia. Tetapi mereka masih dalam pemikiran yang sempit sebagai orang Yahudi yang menganggap superioritas segala macam. Tuhan mulai mendobrak itu. Dalam insiden yang Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, murid-muridnya sempat kaget. Kenapa ini Tuhan kita, guru kita berbicara dengan seorang Samaria, bahkan seorang perempuan. Tapi Tuhan ingin mengajar mereka bahwa aku datang, aku mengasihi semua orang. Demikian juga dengan perempuan Kanaan ini. Perhatikan, sebenarnya yang istilahnya tidak sabar dengan perempuan ini bukan Yesus, melainkan murid-muridnya. Perhatikan di ayat yang ke-23, dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang. Murid-muridnya yang tidak sabar di sini. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ini mengingatkan saya beberapa pasal sebelumnya, di pasal yang ke-14, waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Awalnya murid-muridnya juga bilang kepada Tuhan, merekomendasikan Tuhan, suruhlah orang banyak ini pergi. Suruhlah orang banyak ini pergi karena hari sudah malam dan kita tidak punya makanan di tempat ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak, kalian harus kasih mereka makan. Ya, dan hal yang sama terjadi lagi di Tirus dan Sidon. Ada seorang perempuan yang ngikutin mereka. Tuhan bersabar. Tuhan sedang punya suatu program di situ. Dia tidak menjawab perempuan itu dari awal, tapi murid-muridnya yang tidak sabar di sini. Tuhan suruh dia pergi. Suruh dia pergi karena dia mengganggu kita. Namun Tuhan Yesus sebenarnya bukan hanya dia mengasihi perempuan ini, dia ingin mengajar murid-muridnya untuk juga mengasihi perempuan ini, sama seperti dia mengajar murid-muridnya mengasihi perempuan Samaria. Dan karena dia sedang mempersiapkan mereka untuk suatu hari mereka harus membawa Injil ke seluruh dunia. Dan dia mengajar murid-muridnya untuk mengasihi semua orang, dan itu juga adalah pelajaran yang sangat bagus sekali bagi kita, saudara kasih Tuhan. Nah, itu adalah pelajaran yang pertama dari tindakan Tuhan Yesus, bagaimana dia mengasihi perempuan ini. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari tindakan Tuhan Yesus adalah kita belajar tentang misi Tuhan Yesus ke dalam dunia, dan kita belajar tentang dispensasi Tuhan. Misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Coba kita lihat apa kata Tuhan Yesus di ayat yang ke-24. Waktu murid-muridnya akhirnya tidak sabar. Murid-muridnya tidak sabar, lalu dia suruh murid-muridnya desak, Tuhan usir saja dia, dan lain sebagainya. Tetapi apa jawab Yesus? Yesus tidak mengusir perempuan itu, tapi dia berkata begini di ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Saudara, ada sebagian orang yang mengambil ayat ini dan berkata, nah ini berarti Yesus bukan datang untuk dunia dan sebagainya. Tetapi bukan itu poinnya. Di tempat lain ada dikatakan bahwa Yesus datang untuk menghapus dosa dunia. Bahkan beberapa tahun sebelum peristiwa ini, di Sungai Yordan, di hadapan orang banyak, Yohanes Pembaptis sudah menunjuk inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan hanya dosa Israel, tapi dosa dunia. Tetapi kenapa Tuhan Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Untuk memahami ini, kita harus memahami bahwa Israel pernah menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Kita perlu memahami bahwa di dalam Alkitab, ya, Tuhan dalam zaman-zaman yang berbeda memakai alat-alat yang berbeda. Dan di zaman Perjanjian Lama, Tuhan belum memakai yang namanya jemaat, belum ada namanya Eklesia Kristus pada waktu itu. Belum ada jemaat lokal di zaman Perjanjian Lama. Yang ada yang Tuhan pakai di zaman itu adalah Israel. Jadi Israel di zaman Perjanjian Lama adalah tiang penopang dasar kebenaran. Oleh karena itu Perjanjian Lama dituliskan oleh Israel untuk Israel. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus datang, maka waktu Tuhan Yesus datang, yang menjadi tiang penopang dasar kebenaran masih Israel pada waktu itu. Pada saat Yesus dilahirkan, masih Israel tiang penopang dasar kebenarannya. Oleh karena itu, dalam pengertian itulah dikatakan bahwa aku diutus kepada Israel. Dan Israel Tuhan tawarkan Mesiasnya. Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan kepada Israel. Tuhan menawarkan keselamatan dan kerajaan Daud itu kepada Israel terlebih dahulu. Dan ketika mereka menolak Mesias mereka, barulah akhirnya nanti kita masuk ke dalam masa jemaat lokal. Jadi ini sangat jelas sekali. Kita bisa lihat beberapa ayat. Misalnya, dulu saya agak bingung dengan satu ayat di dalam Yohanes. Coba kita buka Yohanes pasalnya yang ke-12. Anda pernah nggak baca perikop ini? Saya selalu mendorong orang, kalau Anda punya pertanyaan, silakan. Kita jam 9 ada sekolah minggu dewasa. Sekolah minggu dewasa kita ada 2, ada tanya jawab. Kemudian ada juga kelas eksegesis. Dua-duanya sangat bagus. Kalau Anda bingung dengan ayat tertentu, Anda perlu tanya gitu. Dulu saya bingung dengan ayat ini. Coba kita lihat Yohanes pasal 12. Ayat 20. Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-20. Dikatakan di situ, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan lain sebagainya. Yang saya sempat dulu bingungkan adalah, perikop ini dimulai dengan ada beberapa orang Yunani, katanya, mencari Tuhan Yesus. Mereka datang lewat Filipus, Filipus kasih tahu Andreas, Andreas kasih tahu Tuhan Yesus. Tetapi kenapa kita tidak membaca apa jawab Tuhan Yesus kepada orang Yunani ini? Gitu. Kok sepertinya jawaban Tuhan Yesus dulu saya berpikir agak nggak nyambung gitu. Agak nggak nyambung. Kok ini ada orang Yunani mau cari dia lewat murid-muridnya, dikasih tahu ya Filipus, Andreas kasih tahu ini ada orang-orang Yunani mau cari kamu. Kenapa Tuhan Yesus tidak bilang oke, suruh mereka datang atau mereka mau apa atau apa, tapi Tuhan Yesus seolah-olah ngomong hal yang sepertinya tidak berhubungan gitu. Tuhan Yesus ngomong di 23, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Kok bicara mengenai ini? Nah, akhirnya saya menjadi paham. Jadi Tuhan Yesus datang pertama-tama untuk orang Yahudi. Dia menawarkan kerajaan itu untuk orang Yahudi. Tetapi dia melihat sekarang sudah ada orang-orang non-Yahudi yang mulai mencari dia, yang mulai tertarik kepada kebenaran. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa fase selanjutnya sudah harus dimulai. Fase di mana Injil itu diberitakan bukan hanya kepada Yahudi saja, tapi kepada seluruh dunia.
kepada orang non-Yahudi, kepada orang Yunani yang mencari dia ini. Dan supaya fase itu bisa berlangsung dengan baik, Tuhan kita harus mati terlebih dahulu. Oleh karena itulah menjadi nyambung, kita menjadi paham kenapa ketika orang Yunani datang, Tuhan Yesus bicara soal dia harus dimuliakan. Dimuliakan di sini maksudnya disalibkan. Tiba saatnya anak manusia dimuliakan, dia sudah harus disalibkan. Berarti Tuhan Yesus tahu bahwa supaya Injil diberitakan kepada semua bangsa di dunia, dia harus mati terlebih dahulu. Dan ketika dia melihat bahwa ada orang-orang Yunani yang mencari dia semacam, saya yakin Tuhan Yesus melayani orang-orang Yunani itu belakangan, tidak diceritakan, tidak dituliskan dalam Injil Yohanes. Tapi Tuhan kita berpikir dalam dirinya dan menyatakan kepada murid-muridnya, inilah tanda bahwa sudah tiba saatnya bagi saya untuk disalibkan, bagi saya untuk dimuliakan, dan saya harus mati saat ini. Ya, karena apa? Ya, baru karena saya mati, katanya, seperti biji kalau dia tidak mati, dia tidak menghasilkan buah. Dan kalau saya mati, barulah Injil ini nanti akan disebarluaskan. Dan saudara yang kasih Tuhan, memang benar. Jadi Tuhan datang, Tuhan tawarkan Injil itu kepada Israel. Tuhan tawarkan kerajaan bagi mereka, kerajaan Daud, kerajaan milenium. Kalau Israel menerima Yesus Kristus, maka tidak lama kemudian kerajaan milenium akan datang. Tetapi kalau karena mereka menolaknya, maka kerajaan milenium itu ditunda, saudara kasih Tuhan. Kerajaan milenium itu ditunda. Dan kita masuk kepada yang namanya zaman gereja, gitu. Coba kita buka lagi di dalam Roma. Ini yang dikatakan di dalam Roma. Pertama kita lihat Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Ini ayat yang terkenal. Ada yang berkata ini ayat kunci dari Roma. Dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Lalu dikatakan apa? Pertama-tama orang Yahudi. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yunani di sini maksudnya non-Yahudi semuanya. Tapi jelas bahwa Tuhan menawarkan itu pertama-tama kepada orang Yahudi terlebih dahulu memang. Nah, mungkin ada yang berkata, kalau begitu, bukankah kita beruntung bahwa orang Yahudi menolak Yesus? Kalau orang Yahudi menerima Yesus, apakah berarti bangsa-bangsa lain akan Tuhan lupakan? Bangsa-bangsa lain akan Tuhan tinggalkan? Oh tidak, saudara-saudara. Bukan itu. Paulus ada membahas ini. Coba kita buka Roma pasalnya yang ke-11. Masih di Roma. Tadi Anda sudah baca pasal 1. Sekarang kita lihat pasalnya yang ke-11. Roma 11 mulai dari ayat 11. Roma pasal 11 mulai dari ayat 11. Saya akan bacakan. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Ini Israel, maksudnya mereka. Apakah mereka tersandung dan harus jatuh? Maksudnya apakah Israel benar-benar harus jatuh? Apakah Tuhan mempredestinasikan mereka untuk jatuh? Tidak. Apakah mereka harus jatuh? Tidak. Sekali-kali tidak, katanya. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Memang, karena Israel menolak Tuhan, akhirnya keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Supaya membuat mereka cemburu, katanya. Tetapi apakah itu berarti kalau mereka menerima Tuhan, lalu kita binasa? Tidak. Tidak berarti demikian. Kalau Israel menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka Tuhan akan pakai Israel untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan dari awal ingin menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Sehingga coba kita baca ayat 12-nya lagi. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Gitu. Kita lompat sedikit ke ayat 15. Ayat 15. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Gitu. Jadi Paulus berargumen, Israel tidak ditakdirkan untuk menolak Yesus, dan itu bukan keinginan Tuhan. Itu bukan keinginan Tuhan. Tuhan ingin mereka menerima, dan kalau mereka menerima, kita tidak akan rugi. Yang non-Israel tidak akan rugi.
Karena kalau Israel menerima, maka Israel lah yang akan menjadi terang dan akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa yang lain juga. Dan itu akan lebih bagus lagi bahkan. Gitu. Tetapi kita harus memahami desain Tuhan bahwa memang Israel ini tadinya adalah bangsa pilihan. Dan Tuhan Yesus datang pertama kepada orang Yahudi. Bukan berarti dia tidak mengasihi bangsa lain. Ada waktunya untuk itu. Dan Tuhan Yesus menunggu waktunya. Tuhan Yesus menunggu waktunya. Dan ketika tadi di Yohanes kita membaca, dia melihat bangsa-bangsa lain sudah mulai datang, dia tahu waktunya sudah dekat, dia harus disalibkan. Karena orang Israel sudah menolak dia. Tetapi ini adalah program Tuhan. Kita memahami program Tuhan. Kita belajar program Tuhan dari semua ini. Coba kita kembali ke dalam Matius pasalnya yang ke-15. Matius pasal yang ke-15. Oke, jadi kita sudah belajar beberapa hal. Kita belajar pertama kasih Tuhan terhadap perempuan ini. Kemudian kita belajar misi Tuhan. Misi Tuhan pertama kepada Israel. Dan kemudian selanjutnya nanti kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan yang ketiga, kita belajar dari tindakan Tuhan Yesus adalah bahwa Tuhan selalu mempunyai tujuan ketika dia menguji seseorang. Tujuan Tuhan dalam ujian yang dia berikan. Kita melihat bagaimana Tuhan bersikap kepada perempuan ini. Dan mungkin ada sebagian orang menganggapnya, oh ini adalah Tuhan dingin kepada dia, atau Tuhan cuek kepada dia, atau kita bisa berkata hal-hal seperti itu. Namun saudara yang kasih Tuhan, kita perlu tahu bahwa Tuhan jauh lebih mengasihi daripada kita. Kita tidak kenal dengan perempuan ini, tapi Tuhan adalah pencipta dia. Tuhan yang membentuk perempuan ini dalam kandungan ibunya. Tuhan yang telah menyertai dia sampai dewasa. Tuhan jauh lebih mengasihi perempuan ini daripada kita semua bahkan. Dan saudara yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan bertindak seperti ini kepada perempuan ini? Karena Tuhan sedang menguji imannya. Tuhan sedang menguji imannya, saudara yang kasih Tuhan. Nah, kenapa Tuhan menguji imannya? Supaya imannya tambah kuat. Karena ketika sesuatu diuji, maka sesuatu itu akan menjadi tambah jelas, tambah kuat, tambah terbukti. Apalagi ini sesuatu yang berbicara mengenai sesuatu yang hidup seperti iman. Nah, saya tentu sudah banyak sekolah dari dulu sampai doktor, dari TK sampai doktor. Kadang-kadang saya pikir terlalu cepat juga saya masuk sekolah. Ya. Dulu saya umur 4 tahun saya sudah masuk SD kelas 1. Ya, sampai menempuh jalur pendidikan segala macam. Jadi saya sudah kenyang namanya ujian, sudah ya. Ujian akademis sudah lumayan kenyang lah, gitu ya. Di SMP, SMA, kedokteran, habis itu masuk ke teologi, master, doktor segala macam. Tapi sering saya dapatkan untuk diri saya sendiri bahkan. Justru seringkali kadang-kadang sesudah ujian saya jadi lebih paham gitu. Sehingga kadang-kadang saya nyesel juga kenapa sebelum ujiannya saya nggak pemahamannya seperti ini gitu ya. Nah, tapi setelah ujian, oh iya begitu. Jadi sedikit lebih paham setelah ujiannya. Ya. Anda pernah nggak merasakan seperti itu? Setelah ujian baru sedikit lebih paham. Gitu pikir, coba pemahamannya seperti tadi sebelum ujian, maka jawabannya akan lebih bagus lagi. Gitu. Ya, tetapi ujian memang didesain untuk membuktikan dan juga untuk menolong kita sebenarnya. Apalagi kalau desain ujiannya bagus. Dan kita tahu bahwa Tuhan memang menguji. Di tempat lain ada dikatakan bahwa Tuhan tidak mencobai. Dalam Yakobus pasal 1. Kalau ada orang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai dan Tuhan tidak mencobai siapapun. Tetapi di tempat lain Alkitab dikatakan Tuhan menguji. Tuhan menguji Abraham. Tuhan menguji Ayub. Tuhan menguji banyak orang, saudara yang kasih Tuhan. Lalu kenapa dikatakan Tuhan tidak mencobai, tapi Tuhan menguji? Karena tujuan pencobaan dan tujuan menguji itu berbeda. Iblis mencobai. Ambil contoh Ayub yang sedang kita bahas di Rabu malam. Tuhan menguji Ayub. Iblis mencobai Ayub. Tindakannya sama. Peristiwanya sama. Tapi ada dua pribadi dengan tujuan yang sangat berbeda. Iblis melakukan semua itu untuk menghancurkan Ayub. Iblis melakukan semua itu untuk
mengacaukan Ayub. Dia ingin Ayub jatuh. Dan Tuhan tidak pernah seperti itu. Oleh karena itu ada janji firman Tuhan bahwa setiap ujian yang Tuhan berikan tidak pernah ada yang melampaui kekuatan kita. Tidak ada yang pernah melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu juga iblis tidak mampu mencobai kita lebih dari yang Tuhan izinkan. Sekali lagi contoh Ayub. Di tiap-tiap langkah Tuhan kasih batasan. Oke, iblis, Satan, kamu tidak boleh sampai di sini. Ronde pertama Tuhan bilang kamu tidak boleh sentuh orangnya. Akhirnya iblis hancurkan hartanya, iblis serang anak-anaknya, tapi tidak menyerang Ayub. Ronde kedua Tuhan bilang, oke, sekarang kamu boleh sentuh dia, tapi kamu tidak boleh membunuh dia. Jadi selalu dalam kendali Tuhan, karena Tuhan punya tujuan yang berbeda dari iblis. Iblis ingin menjatuhkan, dia mencobai, tetapi Tuhan menguji. Tuhan menguji untuk menguatkan, karena Tuhan tahu, oke, dengan ujian yang seperti ini, mestinya dia bisa. Mestinya dia bangkit. Mestinya iman dia terpicu. Bahwa dia harus percaya lebih lagi. Dan dia mampu untuk itu. Dan Tuhan mengizinkan ujian itu datang ke dalam hidupnya. Kita melihat itu dalam diri apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan perempuan ini. Dia tahu perempuan ini beriman. Tapi Tuhan ingin menarik imannya makin keluar lagi. Dia ingin melihat imannya. Sudah nggak sama Tuhan. Dan ini mengantar kita kepada bagian yang kedua. Sekarang kita belajar dari perempuan ini. Kita belajar dari perempuan ini. Dari bagian pertama kita belajar dari Tuhan Yesus. Sekarang kita belajar dari perempuan ini. Apa yang kita pelajari dari perempuan ini? Tentu iman dia. Coba kita lihat ayatnya yang ke-28 sini ya. Ayat yang ke-28. Maka jawab Yesus, Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Sebenarnya, kalau kita bisa punya penilaian Tuhan atas segala sesuatu, wah betapa indahnya. Saya sangat sebenarnya berangan-angan, andai kata saya bisa tanya Tuhan ya, ini bagus nggak, ini bagus nggak, segala macam ya. Lalu Tuhan bisa jawab saya langsung gitu kan ya. Tuhan, ya, ini pekerjaan ini bagus nggak, ya. Orang ini bagus nggak, ya. Kalau Tuhan yang menilai itu pasti penilaian Tuhan, saudara. Ya, mungkin berbeda dengan penilaian manusia, begitu. Kita bisa berkata, oh orang ini imannya hebat, tapi kita nggak tahu. Siapa tahu belakangan dia jatuh. Ya. Tapi ini orang yang Tuhan nilai. Tuhan berkata, "Hai ibu, besar iman." Tuhan Yesus yang menilai. Ini sudah pasti benar. Dan oleh karena itu, kita perlu belajar. Kenapa Tuhan memuji iman si perempuan Kanaan ini? Imannya besar katanya. Apa yang bisa kita pelajari dari dia? Oke, iman perempuan ini, yang pertama, kenapa imannya besar? Yang pertama karena dia memiliki pemahaman yang benar tentang Yesus Kristus. Dia memiliki pemahaman yang benar tentang Yesus Kristus. Perhatikan bagaimana dia menyebut Tuhan kita dari ayat 22. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Dia menyebut Yesus Tuhan, nomor satu, kurios. Kemudian dia menyebutnya anak Daud, saudara. Dan ini bukan orang Yahudi. Ini adalah perempuan Kanaan. Kok perempuan Kanaan bisa berbicara tentang anak Daud? Anak Daud. Siapa Daud bagi orang Kanaan? Mestinya orang Kanaan itu benci kepada Daud. Daud adalah raja paling top Israel. Daud adalah pemimpin Israel yang mengalahkan semua orang Kanaan, yang mengalahkan Filistin, yang mendirikan kerajaan Israel sampai mapan, sehingga orang Kanaan tidak bisa lagi berkutik. Mestinya perempuan Kanaan ini berkata, kok Daud ya? Daud itu siapa? Daud itu adalah jagoan Israel, pahlawan Israel, mestinya musuh dia. Namun dia menyebut Yesus sebagai anak Daud, sudah ingat Tuhan. Dan ini memperlihatkan kepada kita bahwa di dalam kegelapan dunianya perempuan ini, dia pernah melihat terang. Alkitab tidak jelaskan kepada kita di mana dia pernah ketemu Tuhan atau pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Alkitab tidak kasih tahu. Karena kalau Alkitab mau ceritakan semua nggak muat. Alkitab kita nggak muat. Mungkin dia pernah dengar Tuhan Yesus khotbah. Mungkin dia pernah melihat mukjizat Tuhan. Mungkin dia pernah baca Taurat
dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, dia punya terang. Terang yang tidak sebesar orang-orang Farisi, tidak sebesar ahli-ahli Taurat yang tiap hari baca gulungan-gulungan perjanjian lama, yang menyaksikan Tuhan Yesus menyembuhkan orang langsung di hadapan mata mereka. Perempuan ini punya terang yang tidak sebesar itu. Namun dia bisa menangkap bahwa inilah yang benar. Inilah dia, inilah juru selamat, inilah Tuhan, inilah anak Daud, saudara kasih Tuhan. Memang orang Kanaan rata-rata jelas di dalam kegelapan. Namun sebagian mereka meresponi terang. Kita bisa ingat di perjanjian lama ada tokoh-tokoh seperti itu. Anda ingat Rahab. Rahab, seorang perempuan yang pelacur, Alkitab katakan dia pelacur, perempuan sundal. Namun dia bertobat. Dia bertobat. Dan dia semua orang-orang kotanya ketika prajurit Israel di bawah Yosua datang, semuanya mati-matian ketakutan tapi menentang. Ketakutan tapi menentang. Namun Rahab ini yang punya cukup hikmat, punya cukup iman yang berkata, kegentaran dari Tuhan sudah menimpa kami, oleh karena itu kami pasti kalah. Dan oleh karena itu ketika dua pengintai Israel datang, dia berkata, tolong aku percaya kepada Tuhan kalian. Terang bagi dia tidak banyak, namun dia tangkap terang yang ada pada dirinya, yang disediakan pada dia itu. Kita ingat banyak yang lain, ada Ruth, seorang perempuan Moab. Juga terang yang dia terima tidak banyak. Dia dengar tentang Tuhan Israel dari suaminya, dari mertuanya, tapi itu pun sebentar karena mereka mati tidak lama. Namun dia tetap punya iman bahwa ini yang benar. Ini yang benar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Alkitab ada memberitahu kita bahwa kepada barang siapa banyak diberi, banyak akan dituntut. Ya, dan orang yang menerima terang yang banyak, maka Tuhan ingin agar orang itu merespon terang itu. Dan kalau kita tidak meresponi terang yang begitu banyak yang ada diberikan kepada kita, maka penghukuman akan lebih berat. Maka saya katakan, orang yang berada di bawah terang yang besar itu bersukacita, mengucap syukur, namun juga ada peringatan di situ. Ada peringatan bahwa terang yang begitu besar kalau kita sia-siakan. Maka coba kita buka di dalam Ibrani. Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Ibrani pasal 2 ayatnya yang ketiga. Apa yang dikatakan? Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Bagaimana kita akan luput kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Berarti keselamatan itu disediakan untuk semua orang, tapi bisa disia-siakan. Bisa disia-siakan. Nah, berarti konsep bahwa Tuhan tidak mau sebagian orang diselamatkan, Tuhan hanya mati bagi sebagian orang, Tuhan dari awal sudah tentukan sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga, itu tidak mungkin. Karena kalau begitu nggak disia-siakan dong, memang nggak pernah untuk dia kok. Kalau misalnya unconditional election benar, limited atonement benar, Tuhan tidak pernah menyediakan keselamatan untuk orang yang terhilang. Bagaimana bisa disia-siakan? Tapi kenyataannya adalah Tuhan menyediakan keselamatan untuk semua orang. Tetapi kalau kita menyia-nyiakannya, maka bagaimana kita bisa luput? Bagaimana kita bisa luput? Nah, kalau misalnya Anda datang ke Grafe hari ini, saya katakan itu adalah sukacita dan berkat. Karena di sini kebenaran diberitakan. Ada yang datang dari kecil, ada yang datang sudah dewasa. Tetapi sudah kasih Tuhan, saya katakan, kalau Anda menyia-nyiakannya dan kebenaran itu disampaikan minggu lewat minggu, dalam berbagai kesempatan, dalam seminar, dalam blog kelas disampaikan, namun Anda terus menolaknya, Anda terus mengeraskan hati, maka hukuman akan lebih berat dibandingkan orang yang terangnya sedikit. Itu jelas. Kita kembali ke dalam Matius pasal yang ke-15 di sini. Matius pasalnya yang ke-15. Dia memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Dia menyebut Yesus sebagai Tuhan, anak Daud. Kemudian dia menyembahnya. Perhatikan ayat yang ke-25. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ini lebih dari yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang berdebat terus dengan Tuhan kita. Orang-orang yang pengetahuan teologinya tinggi mungkin.
yang macam-macam semua yang lain. Ya, mereka menolak Yesus, namun perempuan yang sederhana ini, dia datang menyembah Tuhan kita. Ini adalah alasan mengapa iman dia Tuhan puji. Imanmu besar, karena iman dia benar pada pribadi yang tepat. Dia memahami Yesus Kristus bukan dengan dia memahaminya teologi yang begitu mendalam, namun dia memahaminya dengan sederhana, namun tepat. Sederhana namun tepat, kita melihat di sini. Lalu yang kedua, saudara kasih Tuhan, bukan saja dia memahami Yesus Kristus dengan benar, dia memahami dirinya sendiri dengan benar. Dia memahami siapa dia dengan benar. Nah, salah satu poin yang paling banyak diperdebatkan di perikop ini tentunya adalah ayat yang ke-26. Nah, banyak orang menyerang Tuhan Yesus di sini. Banyak orang liberal, orang non-Kristen kadang-kadang, wow, Tuhan Yesus menyebut ini perempuan ini anjing katanya. Ini yang paling diserang, ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan banyak sekali orang berkata, wah, berarti Tuhan merendahkan dia, berarti Tuhan tidak mengasihi dia, berarti Tuhan menghina dia dan lain sebagainya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita bisa mengatakan beberapa hal. Ya. Nomor satu, kita lihat dari sudut pandang perempuan ini dulu. Banyak orang yang marah, perempuan ini nggak marah. Banyak orang lain marah demi dia gitu. Jadi pernah nggak Anda marah demi orang lain? Jadi orang yang nggak marah, gue marah buat kamu gitu. Dianya nggak marah, orang lain yang mau marah untuk dia gitu. Perempuan ini nggak marah. Orang liberal yang marah. Orang-orang modern hari ini yang marah terhadap Tuhan Yesus karena menyebut perempuan ini anjing katanya. Gitu, ya. Mereka yang mau marah sama Tuhan Yesus, tapi perempuan ini nggak marah. Gitu. Perempuan ini malah tidak marah. Dan ini menunjukkan bahwa dia memahami siapa dia. Gitu. Siapa kita di hadapan Tuhan sebenarnya. Siapa kita di hadapan Tuhan, jangankan anjing. Kita lebih rendah daripada yang paling rendah di hadapan Tuhan, apalagi orang-orang yang sudah memberontak kepada dia, orang berdosa. Kita ini adalah orang-orang yang sudah mati dalam dosa. Abraham saja ketika Abraham yang dikatakan adalah bapa orang beriman. Anda baca di dalam Kejadian waktu dia doa syafaat. Dia berkata, hakim atas seluruh dunia, dan dia mau memohon kepada Tuhan untuk melepaskan Lot di Sodom dan Gomora, karena Tuhan sudah kasih tahu aku akan mengunjungi Sodom dan Gomora. Anda baca bagaimana dengan sangat respek dia berkata, Tuhan, ampuni aku kalau aku memberanikan diri berkata-kata kepada walaupun aku ini abu dan debu katanya. Walaupun aku ini abu dan debu, aku memberanikan diri berkata kepada. Karena Abraham paham, memang Abraham dijuluki sahabat Tuhan. Ya, Tuhan bisa berkata Abraham ini sahabatku, namun kita tidak boleh berprasangka dan meninggikan diri begitu. Tuhan bisa bilang kita adalah sahabatnya, tapi kita tidak boleh, Abraham tidak menunjukkan sikap yang tidak sopan kepada Tuhan. Dan kita melihat sebenarnya siapa kita. Perempuan ini menyadari dia adalah orang yang terhilang. Dia menyadari dia bukan orang Israel. Dia menyadari dia terlepas dari perjanjian Abraham. Dia sebenarnya tidak masuk hitungan punya. Tetapi dia punya cukup iman kepada Tuhan. Dia sudah melihat kasih Tuhan ketika Tuhan menyembuhkan orang. Dia mungkin ya, kita nggak tahu perempuan ini melihat Tuhan Yesus di mana atau dia dengar Tuhan Yesus di mana. Jadi saya hanya berandai-andai di sini. Tapi kalau perempuan ini bisa melihat sifat Tuhan di seluruh Injil, dia bisa mendapat kekuatan bahwa walaupun saya di luar hitungannya, saya di luar jalur resminya, tapi dari apa yang saya tahu tentang sifat Tuhan Yesus tergambar di dalam Injil, bahwa dia akan mengasihani saya. Walaupun saya ini di luar dari semua itu sebenarnya, dan dia paham posisi dia. Dia paham bahwa dia adalah orang yang tidak berhak menerima apa-apa, dan sebenarnya itu benar untuk kita semua. Justru permasalahan orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi adalah mereka terlalu sombong. Mereka beranggapan aku anak Abraham. Sehingga Yohanes Pembaptis pernah berkata, kapak sudah tersedia di bawah pohon. Dan Tuhan mampu membuat anak-anak bagi Abraham.
dari batu-batu ini Tuhan Yesus pernah berkata. Kalian terlalu sombong berpikir, saya sudah umat pilihan. Ini sikap orang Yahudi kebanyakan waktu itu, sehingga mereka tidak merasa mereka memerlukan Yesus. Sebaliknya, perempuan ini justru iman dia benar karena dia tahu persis dia adalah orang yang rendah di hadapan Tuhan. Dia tahu persis dia tidak berhak menerima apa-apa. Dan dia adalah seorang yang terhilang. Dia membutuhkan Tuhan kita. Saudara, ada suatu pepatah bahwa sebelum seseorang bisa diselamatkan, dia harus disesatkan dulu. Maksudnya apa? Bukan begitu, ya, bukan maksudnya disesatkan. Maksudnya sebelum seseorang bisa diselamatkan, dia harus sadar bahwa dia orang yang tersesat. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, hanya orang sakit yang perlu tabib, orang sehat tidak perlu. Bukan berarti dia berkata ada orang yang sehat di situ. Semua orang sudah sakit sebenarnya. Semua orang sudah sakit dosa, namun banyak orang tidak paham dan tidak mau mengakui dia sakit. Maka tidak datang kepada Tuhan Yesus. Tidak mengakui dirinya orang berdosa, tidak datang. Sehingga sebelum seseorang diselamatkan, dia harus paham dulu dia adalah orang yang membutuhkan. Dan itulah mengapa Tuhan Yesus berkata, misalnya orang kaya susah masuk surga. Orang yang terlalu pintar susah masuk surga. Mengapa? Karena mereka tidak menganggap dirinya memerlukan. Ada kenyamanan. Ada security yang lain yang mereka andalkan. Sehingga mereka tidak merasa, aku membutuhkan Tuhan. Namun perempuan ini, imanmu besar. Karena dia mengerti siapa dia. Nah, coba kita lihat lebih lanjut lagi dari sisi lain. Kenapa Tuhan pakai istilah anjing untuk dia di sini? Ya. Kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan sedang, nomor satu tadi menguji dia. Yang poin yang sudah kita bahas sebelumnya, Tuhan menguji dia. Tuhan ingin membangkitkan imannya lebih lagi, menyatakan di sini. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, dalam bahasa Yunani ada beberapa kata untuk anjing. Ada kata utama untuk anjing adalah kuon dalam bahasa Yunani. Ya, kuon itu anjing. Dan di dalam masa itu, di dalam budaya masa itu, anjing itu biasanya tidak boleh masuk rumah. Jadi anjing itu dianggap binatang yang kotor. Jadi Anda jangan bayangkan seperti hari ini, seperti hari ini di mana ada orang yang animal lover, yang anjingnya bukan hanya masuk rumah, bahkan ke tempat tidurnya, tidur bareng dia, segala macam gitu. Ada yang seperti itu. Zaman itu tidak seperti itu. Anjing kebanyakan di luar rumah, gitu ya. Ini disebut kuon, gitu. Namun menarik sekali bahwa ketika Tuhan Yesus menyebut di sini, Tuhan tidak pakai istilah yang biasa kuon. Tapi Tuhan memakai istilah lain, itu kunarion. Di sini ya. Tuhan memakai istilah anjing yang lain, kunarion. Kunarion itu adalah anjing kecil atau anjing rumah. Begitu. Anjing kecil atau anjing rumah di sini. Dan biasanya kalau orang Yahudi mau mengejek bangsa-bangsa lain, mereka akan memakai istilah yang kasar, kuon ini. Tapi Tuhan tidak memakai ini. Tuhan memakai kunarion, anjing kecil atau anjing rumah. Dan ini sebenarnya untuk membuka peluang bagi perempuan ini. Karena apa jawab perempuan ini? Ketika Tuhan Yesus berkata di 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bagaimana jawab perempuan ini? Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kenapa perempuan ini bisa jawab begini? Karena dia menangkap kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pakai kata kuon, yang adalah anjing besar yang biasanya diusir di luar. Namun Tuhan memakai kata kunarion, anjing kecil, anjing yang biasanya diperbolehkan masuk ke rumah. Sehingga dia menangkap, kenapa Tuhan memakai kata yang satu ini? Dan dia melihat di sini bahwa, ternyata Tuhan memberikan jalan masuk bagi dia sebenarnya. Tuhan memberikan jalan masuk bagi dia, dan dia berkata, aku menerima bahwa aku memang bukan orang yang dalam programmu awalnya, dalam program Israel, aku bukan. Aku di luar Israel. Namun aku percaya bahwa engkau pasti punya kasih. Dan aku percaya bahwa engkau akan menyediakan untuk aku juga. Dan dia berkata di sini, dia pakai ilustrasi yang Tuhan berikan jalan bagi dia, bahwa aku ini anjing kecil yang bisa masuk rumah. Tuhan memberikan jalan kepadaku. Memberikan jalan kepadaku, dan aku akan makan juga dari hidangan yang Tuhan berikan.
Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini, Tuhan sebagai pencipta segala-galanya, Dia mengasihi segala makhluknya. Binatang saja Dia kasihi, apalagi manusia. Dan Dia mengasihi perempuan ini. Tuhan bukan sedang menghina perempuan ini, tapi Tuhan sedang menguji imannya. Bahkan Tuhan sedang memberikan kepada dia jalan bagi imannya untuk maju selangkah lagi. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini iman dari perempuan ini, ya. Dan kita masuk kepada hal yang ketiga. Iman perempuan ini, satu, pemahamannya yang benar tentang Yesus, dua, pemahamannya yang benar tentang dirinya sendiri. Dan yang ketiga, iman yang bertekun. Iman yang bertekun. Kenapa iman perempuan ini Tuhan katakan imanmu besar? Paham Yesus, paham dirinya sendiri, namun tidak cukup sampai di sana. Iman dia muncul dalam perbuatan, muncul dalam ketekunan. Sehingga iman perempuan ini bukan hanya sekedar sesuatu yang akademik di kepalanya. Nah, ini adalah tujuan Tuhan menguji iman dia ini, supaya imannya muncul, supaya imannya terekspresikan, supaya imannya terlihat dalam ketekunan itu. Dan kalau Tuhan izinkan kesusahan dalam hidup kita, Tuhan izinkan berbagai ujian juga supaya ketekunan iman kita terlihat, ketekunan iman kita muncul, dan iman kita menjadi bekerja saudara sama Tuhan. Tapi kita melihat bagaimana ketekunan iman perempuan ini. Dia datang kepada Tuhan, dia tahu dia butuh, anaknya sedang kerasukan setan, hanya Tuhan yang bisa tolong, dia punya kebutuhan. Tuhan sengaja tidak jawab langsung. Tuhan pertama-tama berdiam. Dan dia ingin melihat apakah perempuan ini benar-benar menginginkan, benar-benar mau bertekun. Dan perempuan ini terus mengikuti Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab dia, maka dia dengan iman juga terus berpegang kepada Tuhan. Ini seperti Yakub, saudara yang Tuhan. Seperti Yakub di Perjanjian Lama, yang ketika dia berdoa pada malam sebelum dia akan ketemu Esau, tiba-tiba datang seorang, kita tahu itu adalah Tuhan, itu adalah Kristofani. Kristus di Perjanjian Lama datang, lalu bergumul, dan Yakub bergumul dengan dia. Dan sampai terakhir, hari sudah mau terang. Yakub sudah dipincangkan, sudah dipukul, tapi Yakub tidak mau melepas dia dan berkata, aku tidak akan melepas engkau sampai engkau memberkati aku. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, kamu menang. Kamu menang melawan manusia dan melawan Allah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini perempuan ini Tuhan sengaja, oke? Bagaimana dengan iman kamu? Bagaimana dengan iman? Iman ini adalah iman yang bertekun, iman yang muncul, iman yang kita lakukan walaupun ada kesusahan dan lain sebagainya. Karena kita benar-benar percaya. Kalau kita benar-benar percaya, kita akan bertekun, saudara kasih Tuhan. Karena kita benar-benar percaya. Tadi dia Kenjaya sudah kasih kesaksian dia, kesaksian yang luar biasa, ya kan? Ya, katanya setengah berkhotbah nggak apa-apa juga, begitu ya. Bagaimana? Ya tentu pasti ada. Ya, ketika kita percaya Tuhan, kita tahu yang benar bagaimana, dan kedagingan kita masih terus menggugat kita, masih menarik kita. Apakah itu masalah merokok, masalah minum minuman keras, masalah banyak hal-hal lain yang mau kita lakukan. Ada godaan terus. Namun intinya adalah kita benar-benar percaya atau tidak. Kita percaya atau tidak. Ada banyak orang, saya percaya Yesus Tuhan. Oh, kamu percaya Yesus Tuhan, tapi saya tidak tertarik untuk melakukan kehendak Dia. Loh, kamu percaya Yesus Tuhan apa? Yesus Tuhan berarti suatu hari kita akan menjawab Dia. Apa itu Tuhan? Tuhan itu berarti suatu hari kita akan memberikan pertanggungjawaban. Tuhan itu berarti Dia tahu semua perilaku kita. Tuhan itu berarti Dia punya hak untuk mengatur kita. Banyak orang hari ini hidup dengan filosofi, ini hidup saya, tidak ada orang boleh atur saya. Oke, kalau itu orang belum diselamatkan, saya paham benar, walaupun tetap salah. Karena dia orang yang belum diselamatkan. Tapi bagi orang yang sudah diselamatkan, saya heran kalau masih ada yang berpikir, ini hidup saya, terserah saya. Saya mau makan apa, minum apa, ngerokok apa, pakai pakaian seperti apa, pergi ke tempat mana, main dengan siapa, terserah saya. Karena itu adalah hidup saya. Apa yang saya nonton di hadapan screen, di handphone, di komputer saya, terserah saya. Karena itu hidup saya. Oh ya, itu hidup kamu orang yang diselamatkan atau belum? Apakah itu benar hidup Anda? Katanya Anda percaya.
Percaya apa? Gitu. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya cuma mau dibawa masuk ke sorga sih. Itu aja begitu. Apakah Yesus benar-benar Tuhan? Kalau Tuhan itu berarti dia punya hak. Bahwa Tuhan itu artinya pemilik sebenarnya. Itu artinya Tuhan, Lord, Tuhan. Dia pemilik saya. Saya milik dia. Dan hidup saya bukan punya saya lagi. Hidup saya adalah hidup milik Tuhan. Dan iman kita kalau kita benar-benar percaya, maka kita akan bertekun. Kita akan muncul dalam tindakan kita, perilaku kita, seperti perempuan Kanaan ini. Sehingga ketika kita dituntut untuk membayar harga yang paling mahal, kita akan siap. Karena kita sungguh-sungguh percaya. Saya jadi teringat, saya pernah baca buku tentang dulu saya pernah coba-coba mau belajar investasi segala macam. Saya pernah baca satu kesaksian orang, dia bilang, wah dia sukses ini, sukses beli saham katanya, gitu ya. Saya baca kesaksian dia bilang ada satu saham perusahaan jatuh harganya, orang semua ribut, dia mau jual ya. Tapi dia bilang, saya tahu perusahaan ini katanya. Saya kenal baik perusahaan ini, fundamentalnya bagus, semuanya bagus. Jadi pas dia turun, saya beli. Orang lain sibuk jual. Tiba-tiba turun lagi, lebih parah lagi, habislah katanya, gitu kan? Tapi apa yang dia lakukan? Saya tetap pada analisis. Mestinya perusahaan ini bagus, katanya. Beli lagi. Jadi sudah makin turun, makin beli lagi. Karena dia yakin akan perusahaan ini. Dan ternyata apa? Setelah itu berapa tahun kemudian, sahamnya naik lagi. Wah, saya untung besar. Saya bukan mau ngajarin main saham di sini, saudara-saudara. Saya ingin mengambil ilustrasinya adalah bahwa kenapa dia membuat keputusan seperti itu? Karena dia punya keyakinan akan perusahaannya itu. Padahal sudah nggak sama Tuhan. Namanya perusahaan di dunia ini, ya bisa bangkrut, bisa naik. Nggak ada yang pasti. Tapi saya katakan, firman Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Janji Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Janji Tuhan sesuatu yang pasti. Dan kalau misalnya dunia sedang panik dan menjual prinsip-prinsip firman Tuhan, dunia sedang kacau balau dan meninggalkan, sehingga prinsip-prinsip firman Tuhan sepertinya sesuatu yang sangat tidak menarik, karena orang jual. Dan kalau kita mau beli, seperti harganya mahal sekali, banyak pertimbangan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, pemikirannya adalah, apakah saya sungguh-sungguh percaya atau tidak? Apakah saya sungguh-sungguh percaya atau tidak kepada hal ini? Dan kalau saya sungguh-sungguh percaya, maka saya akan pegang terus. Dan saya akan lakukan terus. Dan ini lebih dari apa yang ditawarkan oleh dunia. Dan iman kita harus bertekun. Bertekun sampai akhirnya. Dan itu akan menjadi hal yang indah. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Dan kita merenungkan apa yang diajar oleh firman Tuhan bagi kita. Ada terang yang besar yang Tuhan telah berikan kepada kita hari ini, jauh lebih daripada kepada perempuan Kanaan itu. Terang keselamatan, terang kebenaran setelah keselamatan. Ada banyak. Di manakah Anda dalam perjalanan iman? Sudahkah Anda diselamatkan? Sudahkah Anda lahir baru? Kalau Anda belum, jangan lewatkan kesempatan. Ambil. Kalau Anda sudah diselamatkan, bertumbuhlah dalam iman. Peganglah kebenaran, terimalah doktrin yang alkitabiah. Pimpin langkah hidup kita menuju kedewasaan rohani. Mungkin ada penuh dosa yang kita buang dalam hidup ini.
Ambil itu, pegang posisi itu. Biarlah iman kita muncul. Bapa di surga, Engkau melihat kami semua. Engkau tolong Tuhan, jikalau ada di tempat ini yang perlu meresponi panggilan keselamatan-Mu, Engkau yang tolong. Biar dia berseru untuk meminta Engkau menyelamatkannya. Tuhan, jikalau ada yang sudah diselamatkan dan mungkin bergumul dengan dosa tertentu, Engkau yang tolong Tuhan. Engkau yang berikan kemenangan. Kami semua masih bergumul Tuhan, Engkau yang tolong kami. Kalau ada yang bergumul dengan kebenaran, dengan doktrin, Engkau yang tolong, Engkau pimpin kepada kebenaran. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.